Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keluarga besar Ibu almarhumah Ibu Lina, pada kesempatan ini kita bersembahyang atau mendoakan Ibu almarhumah Ibu Lina. Yang kita baca tadi adalah mantra atau doa pertobatan. Kita mewakili Ibu almarhumah semasa kehidupan. Dalam kehidupan keseharian kita tidak luput dari kekilapan-kekilapan, baik melalui ucapan maupun tindakan-tindakan. Maka kita mewakili beliau untuk bertobat atas segala bentuk kesalahan-kesalahan, kekilapan-kekilapan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dan juga kita bersama-sama tadi menyebut mengagungkan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janji prasetnyanya, Buddha Amitabha mengatakan yang ke-18, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka orang tersebut apabila meninggal akan kujemput dan kutaruh kutempatkan di alam surga suciku. Cita-cita maupun harapan manusia mengalami kebahagiaan di dunia ini dan setelah meninggal terlahir di alam surga atau masuk surga adalah keinginan wajar, keinginan sebagian orang. Namun perlu dimengerti dan kita sadari bahwa terlahir di alam bahagia, alam surga bukanlah satu hadiah, namun suatu pahala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat dalam kehidupan ini melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Namun di tengah ketidakberdayaan kita melawan kejahatan, melawan kemauan-kemauan atau keinginan-keinginan rendah, kadang kita masih perlu bimbingan dan pertolongan dari makhluk suci di dalam agama Buddha, yaitu Buddha Amitabha ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kebaikan yang diperbuat beliau semasa hidupnya, apa yang diharapkan keluarga Ibu Lina setelah meninggal benar-benar menikmati alam bahagia, alam surga, benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam surga bahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mempunyai kekuatan dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan, memberikan bakti kepada orang yang telah meninggal bisa kita wujudkan dalam bermacam-macam cara, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan tradisi budaya setempat, juga bisa tetap kita pakai sebagai sarana yang akan memberikan kepuasan kepada kita apabila kita melakukannya atau mempraktekannya. Sebagai seorang anak yang berbakti, dikala orang tua masih hidup maupun setelah meninggal, kita selalu berpikir tentang keadaan orang tua kita. Di saat orang tua kita masih hidup, kita berbakti menyatakan terima kasih dengan merawat, memelihara orang tua, memberikan makanan, memberikan pakaian maupun mengajak rekreasi. Kita bisa ikut merawat jasad jasmaninya. Setelah meninggal, orang tua kita bukan berarti anak-anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa merawat jasadnya, badannya, setelah meninggal kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana ikut merawat arwah atau sukma yang telah meninggal? Yaitu dengan melakukan doa atau pelimpahan jasa. Di samping itu, ketika beliau masih hidup, memerlukan makanan dan sarana-sarana kehidupan yang lain. Sebagai anak yang berbakti, pada kesempatan ini di depan peti jenazah dikasih persajian, persembahan makanan-makanan. Sekalipun kita tahu bahwa makanan itu tidak akan dimakan lagi oleh beliau, jumlahnya juga tetap dari awal, pertengahan hingga akhir, dihitung juga tetap, buah 5 juga tetap 5. Namun kenapa kok tetap dipersembahkan?
buah-buahan dan sarana persembahan itu sebagai alat bantu kita menyatakan bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada. Kemudian di samping peti kita melihat rumah-rumahan. Seorang anak yang berbakti masih berpikir tentang kelanjutan nasib orang tua kita di alam sana. Kita tidak menginginkan orang tua di sana keleleran, tidak mempunyai tempat tinggal. Kita kirimi, kita bakari dengan rumah-rumahan. Kita tidak menginginkan orang tua di sana kesulitan ketika mau bepergian. Kita bakari dengan pesawat, dengan rumah-rumahan, pesawat, kendaraan. Orang tua kita di sana tidak menginginkan anaknya yang di dunia ini kecapean, kita kirimi dengan pembantu agar kesejahteraan di sana tetap terjamin, tidak kesulitan apa-apa. Kita kirimi uang-uangan dan sarana-sarana yang lain. Ini adalah sebagai alat bantu bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Sekalipun telah meninggal, kita masih berpikir tentang nasib, tentang keadaan orang tua di alam sana. Namun Bapak Ibu sekalian, anak-anak menyatakan bakti dan hormat bisa dilakukan dengan alat bantu maupun tidak. Esensi dari bakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Setelah orang tua meninggal, kita tetap rukun dan harmonis. Itulah esensi kita, menjunjung nama baik keluarga, nama baik leluhur kita yang telah tiada. Semoga dengan pelaksanaan doa ini, Buddha Amitabha, dan juga dengan doa-doa dan simpatik dari handetolan sanak saudara dan famili, apa yang diharapkan keluarga setelah mamah meninggal, benar-benar sukmanya, arwahnya terlahir, terkondisi untuk terlahir di alam surga bahagia, dan keluarga besar segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Menerima kesedihan karena berpisah dengan orang tua, karena ditinggal mati seorang mama, bukan saja pernah dialami oleh keluarga Anda saat ini, keluarga-keluarga yang lain pun yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, pernah merasakan ditinggal kematian orang tua merupakan satu penderitaan. Karena tidak gampang, karena kita sudah berkumpul sekian lama membentuk kemelekatan dalam diri kita. Namun perlu disadari pada keluarga yang ditinggalkan, agar Bapak Ibu tidak berlarut dalam kesedihan maupun dalam kedukaan, segeralah bisa menerima hukum kematian ini berlaku siapapun tanpa kecuali, agama apapun, suku bangsa apapun. Mereka yang pernah mengalami kelahiran pasti akan ditutup dengan kematian. Namun kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian sebenarnya adalah awal dari kehidupan-kehidupan yang akan dijalani berikutnya. Semoga dengan dukungan doa dari kita semua, almarhumah benar-benar terdorong terakhir surga bahagia segera menjadi kenyataan, dan keluarga besar segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita